Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang periode zaman kuno. Baik, anggota dari kelompok kami ialah saya Dimas Pratama Putra. Saya Nanda Hutomo. Saya Nofrialdi. Yang pertama ialah jelaskan ciri khas periode tersebut. Zaman kuno merupakan masa awal perkembangan peradaban manusia yang setelah masa prasejarah. Pada periode ini, manusia sudah mulai hidup menetap dan hidup membentuk peradaban besar. Ciri pertama adalah munculnya peradaban besar di berbagai wilayah dunia. Contohnya di Mesopotamia, Mesir kuno, lembah Sungai Indus, dan Tiongkok kuno. Peradaban-peradaban ini berkembang di sekitar sungai karena tanahnya subur dan memudahkan aktivitas pertanian serta perdagangan. Ciri kedua adalah adanya sistem pemerintahan yang teratur. Pada masa ini sudah ada raja atau kaisar yang memimpin suatu wilayah. Pemerintahan bersifat terpusat dan masyarakat memulai mengenal aturan secara hukum. Ciri ketiga yaitu berkembangnya sistem tulisan. Dengan adanya tulisan, manusia dapat mencatat peristiwa hukum dan kegiatan perdagangan. Hal ini yang menandai mulainya zaman sejarah. Ciri berikutnya ialah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat zaman kuno sudah mengenal sistem kalender, perhitungan matematika, serta mampu membangun bangunan megah seperti piramida. Lanjut ialah jelaskan contoh peta pada periode tersebut yang akan dijelaskan oleh Nanda Hutomo. Pada zaman kuno, peta sudah mulai dibuat meskipun masih sangat sederhana. Peta pada masa ini digunakan untuk keperluan perdagangan, pelayaran, administrasi wilayah, dan keperluan militer. Salah satu contoh peta tertua adalah peta Babilona atau Babylonian War Map yang ditemukan di wilayah Mesopotamia. Peta ini dibuat sekitar abad ke-6 SN dan gambar di atas lempengan tanah liat. Peta tersebut menggambarkan dunia sebagai lingkaran yang dikelilingi lautan, dengan kata Babilonia sebagai pusatnya. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu peta masih bersifat simbolis dan dipengaruhi oleh pandangan kepercayaan masyarakat. Contoh berikutnya adalah peta Claudius Ptolemeus atau yang dikenal sebagai Ptolemy. Ia menulis buku berjudul Geographia yang berisi sistem koordinat lintang dan bujur. Karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan kartografi karena sudah menggunakan pendekatan ilmiah dalam pemetaan. Selain itu, bangsa Romawi juga membuat peta untuk kepentingan administrasi dan militer. Salah satunya adalah Tabula Peutingeriana, yaitu peta jaringan jalan Kekaisaran Romawi. Peta ini lebih menekan pada jalur perjalanan daripada bentuk wilayah yang akurat. Baik, selanjutnya jelaskan perkembangan manusia dalam memahami kartografi pada periode tersebut yang akan dijelaskan oleh Nofrialdi. Pada periode zaman kuno, pemahaman manusia tentang kartografi mulai berkembang secara bertahap. Awalnya peta dibuat secara sederhana dan bersifat simbiolis. Nah, contohnya terlihat pada peta dari wilayah Mesopotamia yang menggambarkan dunia berdasarkan pandangan kepercayaan, bukan berdasarkan ukuran yang akurat. Pada tahap ini, peta lebih digunakan untuk menunjukkan wilayah kekuasaan atau gambaran umum suatu tempat. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai memahami bahwa peta dapat digunakan untuk kepentingan praktis, seperti perdagangan.
pelayaran, dan militer. Bangsa Yunani memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kartografi. Salah satunya adalah Claudius Ptolemaeus yang memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujuk pada karyanya Geographia. Hal ini menjadi langkah penting karena peta mulai dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Baik, selanjutnya bagaimana keseimbangan antara seni, art, ilmu sains, dan teknik atau teknologi pada periode tersebut yang akan dijelaskan oleh Nanda Hutomo. Pada periode zaman kuno, keseimbangan antara seni, ilmu, dan teknik dalam kartografi sudah mulai terlihat, meskipun belum seimbang seperti sekarang. Dari sisi seni, peta pada masa awal masih sangat dipengaruhi unsur simbolis dan kepercayaan. Contohnya pada peta dari wilayah Mesopotamia, di mana dunia digambarkan berbentuk lingkaran dan berpusat pada wilayah tertentu. Peta tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai karya visual yang memiliki makna religius dan budaya. Dari sisi ilmu, bangsa Yunani mulai mengembangkan pendekatan yang lebih rasional dan matematis. Tokoh seperti Claudius Ptolemaeus memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujur, sehingga peta dibuat berdasarkan perhitungan, bukan hanya gambaran simbolik. Ini menunjukkan berkembangnya dasar ilmiah dalam kartografi. Sedangkan dari sisi teknologi, alat yang digunakan masih sederhana, seperti lempengan tanah liat, papirus, atau perkamen. Teknik pengukuran pun masih terbatas, namun sudah mulai digunakan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan militer, seperti pada tabula Peutingeriana. Jadi, pada zaman kuno, seni lebih dominan di awal perkembangan. Kemudian ilmu mulai berkembang dan memperkuat dasar kartografi. Sementara teknologi masih sederhana tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya ialah jelaskan bagaimana keterbatasan teknologi saat itu mempengaruhi akurasi dan penggunaan simbol di peta yang akan dijelaskan oleh Nofrialdi. Jadi, pada zaman kuno, teknologi pemetaan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada akurasi peta dan penggunaan simbol. Pengaruh terhadap akurasi petanya yaitu belum adanya alat ukur modern seperti kompas presisi, GPS, atau alat survei canggih. Pengukuran jarak dan arah dilakukan secara manual berdasarkan langkah kaki, waktu tempuh, atau pengamatan mata. Akibatnya, bentuk wilayah sering tidak proporsional dan jarak antar tempat tidak akurat. Contohnya pada peta dunia yaitu Mesopotamia yang menggambarkan dunia secara sederhana dan tidak sesuai skala sebenarnya. Pengaruh terhadap penggunaan simbol. Karena keterbatasan teknik penggambaran, wilayah tidak digambar detail, tetap digantikan dengan simbol-simbol sederhana. Lalu laut, gunung, kota, dan sungai digambarkan dengan tanda atau bentuk tertentu yang mudah dikenali. Simbol juga sering mencerminkan kepercayaan atau pandangan budaya masyarakat, bukan kondisi geografis yang sebenarnya. Pada masa Romawi, seperti dalam tabula Peutingeriana, peta lebih menekankan jalur jalan daripada bentuk wilayah yang akurat. Oke, kesimpulannya ialah periode zaman kuno ditandai dengan munculnya peradaban besar seperti Mesopotamia dan Mesir kuno, serta berkembangnya sistem pemerintahan, tulisan, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang kartografi, peta awalnya bersifat simbolis dan dipengaruhi kepercayaan. Seiring waktu, pemetaan pendekatan ilmiah mulai berkembang, terutama melalui
pemikiran Claudius Ptolemaeus yang yang memperkenalkan sistem koordinat. Keseimbangan antara seni, ilmu, dan teknik menunjukkan bahwa seni berperan dalam tampilan peta. Ilmu meningkatkan akurasi dan teknologi yang masih terbatas mempengaruhi hasil pemetaan. Secara umum, zaman kuno menjadi dasar penting bagi perkembangan kartografi di masa selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok satu. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.